Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya sudah mendengar suaranya ya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya selaku biku pembina di Wihara BDC maupun di Jawa Timur, mewakili Sangga Agung Indonesia wilayah Jawa Timur, mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang ikut menyambut datangnya tahun baru Imlek 2574 di tahun 2023 Masehi. Banyak hitungan-hitungan pergantian tahun yang biasa disambut oleh masyarakat di Indonesia, bukan saja tahun baru Imlek ini, namun ada perhitungan-perhitungan yang lain. Ya. Beberapa hari yang lalu, ya 22 hari yang lalu, kita menyambut datangnya atau pergantian tahun baru Masehi. Ya. Masehi, saya pernah mendapat penjelasan, berasal dari kata Mesias. Ya. Jadi patokan pertama kali atau tahun pertama itu diyakini sebagai kelahiran seorang nabi, yaitu Yesus. Maka tahunnya disebut dengan tahun Masehi dari kata Mesias. Kemudian ada lagi pergantian tahun yang lain, yaitu tahun Jawa. Ya, itu juga mengenal pergantian tahun. Itu satu Suro, ya, Suro. Yang saat ini perhitungannya tahun Jawa itu sudah 1956. 1956. Itu juga biasa disambut, dirayakan oleh umat Buddha dan masyarakat Jawa khususnya di pedesaan. Umat Buddha di pedesaan, ya di pedesaan itu di samping menyambut menyambut Waisak, hari raya Waisak, itu bisa juga banyak yang menyambut datangnya tahun baru ini, Jawa ini. Mereka pun juga melakukan anjang sana di antara keluarga. Ya, ini juga ada kaitan dengan agama Buddha. Ada yang bercerita mengatakan bahwa tahun baru ini masuknya pertama kali agama Buddha atau tepatnya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Itu sebagai titik awal perhitungan tahun Jawa. Kemudian kita juga mengenal tahun baru Arab. Ya. Saat ini sudah 1444 ya, Hijriah. Ini juga ada latar belakangnya. Dan tentunya juga ada tahun-tahun baru yang lain. Ya. Pada kesempatan ini kita bersyukur telah melalui setahun yang lalu, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan, baik pengalaman-pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa keberhasilan-keberhasilan maupun kegagalan-kegagalan, atau istilah yang lain untuk menyemangati kegagalan itu keberhasilan-keberhasilan yang tertunda, ya. Itu yang sudah kita jalani. Marilah kita evaluasi diri di saat tahun baru ini. Beberapa hal kegagalan-kegagalan yang lalu jadikan pelajaran untuk menapak di kehidupan yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, setahun yang akan datang, agar kegagalan itu tidak terulang kembali. Ya. Kegagalan itu tidak terulang kembali dalam kehidupan kita. Mungkin tahun yang lalu banyak gagal karena faktor kondisi sedang pandemik, juga bisa beberapa rencana-rencana yang Bapak Ibu sudah rencanakan beberapa tahun yang lalu, karena masih dalam masa pandemik sehingga keberhasilan itu tertunda.
ya. Ya. Dan kita akan masuk pembahasan ya, yaitu tahun baru Imlek. Saya katakan di depan, saat ini perhitungan tahun baru Imlek 2574. Sebetulnya Imlek ini atau perayaan ini lebih jauh ya, bukan hanya 2574, sudah kurang lebih 4000 yang lalu itu sudah ada perayaan ini. Ya, ada yang mencatat tahun ini diawali dari kelahiran seorang nabi, dijadikan patokan tahun ini. Ya, tahun ini. Ya. Dan kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, di saat tahun baru Imlek ini di mana-mana khususnya di kota-kota banyak kemeriahan-kemeriahan yang dapat kita saksikan ya. Gambar ini suasana Imlek di kota Solo ya. Karena ada pergantian wali kota yang baru yang masih muda, sekarang kota Solo disulap menjadi kota tujuan wisata ya. Salah satunya yaitu di saat Imlek ya, kita bisa melihat begitu kemeriahan ya, melihat lampion-lampion ya yang dipasang di kota Solo ini. Silakan Bapak Ibu ya, kalau penasaran nanti bisa berkunjung ke Solo untuk berwisata ya. Ya. Untuk tahun ini ya, sesuai dengan perhitungan ya, setiap tahun itu ganti sio. Untuk urutan tahun ini sionya tahun barunya sio kelinci ya. 2023 itu sio kelinci. Jadi ada beberapa orang yang sering dikatakan sio kelinci atau sio-sio yang lain ya, ada 12 itu. Tujuan dari sio-sio ini ada yang mengatakan bahwa zaman dahulu kalau bertanya kepada seseorang itu kamu umur berapa, itu tidak etis ya. Maka sebagai gantinya umur itu kamu sio apa ya. Oh sio kambing, sio kerbau atau sio kelinci. Jadi ini sebagai ganti tahun dulu. Nah, orang yang ditanya itu langsung menjawab, oh sio kelinci saya, tidak menyatakan umur ya. Orang yang penanya sudah tahu kira-kira ya itu. Sio kelinci. Ada juga teori dalam sio kelinci ini, karakter dari kelinci ini. Ya. Nah ini. Orang yang lahir pada sio kelinci ya, diyakini memiliki karakter ya, waspada, jenaka, berpikiran cepat dan cerdik ya. Jadi apabila Bapak Ibu terutama yang manten baru, pasangan-pasangan baru ingin mempunyai anak yang jadi pelawak ya, jadi humoris ya, itu ya ini mulai saat ini ya, tahun ini Bapak Ibu sudah berangan-angan istrinya hamil, kemudian biar nanti bisa jadi pelawak, orangnya jenaka, humoris. Kemudian biar nanti anaknya jadi orang yang cekatan, berpikir cepat ya, orang tidak lemot, lamban. Juga tahun ini, tahun kelinci ini berpikir cerdas ya. Ini kan harapan-harapan orang kan seperti ini ya. Pasti mempunyai anak itu diharapkan yang berpikir cepat, pandai dan cerdik. Ya, kemudian selalu waspada dalam hidupnya ya. Salah satunya ya dipengaruhi dengan ini, sio ini ya. Namun tentunya Bapak Ibu ini tidak boleh jadikan patokan satu-satunya ya. Kalau sekalipun lahirnya sio kelinci ya, tidak mau belajar ya, tentunya juga tidak akan tercapai jadi orang pandai itu ya. Ini sebagai salah satu patokan saja ya. Salah satu, bukan satu-satunya patokan ya. Sebab dikatakan oleh Sang Buddha, bukan karena kelahiran seseorang menjadi suci atau tidak suci ya, tapi karena
seseorang itu berusaha dan belajar. Tidak dipatok karena kelahiran ini terus otomatis jadi orang pandai, tidak demikian ya. Jadi ada beberapa yang mempunyai angan-angan atau rencana-rencana biar mempunyai anak ya, mempunyai karakter-karakter tertentu, itu juga menghitung sio ini. Sio kelinci yang melambangkan simbol umur panjang, kedamaian dan kemakmuran. Kemudian di saat kelinci di zodiak ini, Cina ini diprediksi paling beruntung di tahun 2003 ini adalah mereka-mereka yang bersio 1 sapi, harimau dan ular. Namun demikian juga Bapak Ibu tidak boleh pasif juga, karena sudah diprediksi, diramal tahun ini tahun penuh keberuntungan, tidak mau kerja lagi, malas-malasan, itu juga tidak pernah akan terwujud juga ya, pasif ya, harus aktif juga ya. Kita nikmati sebuah lagu ya, bunyinya tentang Imlek biar tahu bahasa Indonesia lagunya. Semua berkembang, sanak saudara berkumpul bersama, bertanda Imlek telah tiba. Kue keranjang semua telah sedia, jangan lupa memakai baju merah. Salam-salam bagi semua orang, 恭喜发财，红包拿来。春天到来的证明，年糕糖果都准备好了，别忘穿新衣红是最吉利了。见到别人别忘说新年好，恭喜恭喜，红包拿来。Satu lagi di bawah.
Ya. Ya. Sebelum kita mengenal ya tahun baru Imlek, umat Buddha juga sebetulnya ada tahun baru juga. Tapi kadang-kadang tidak pernah disadari kita juga mempunyai tahun baru, pergantian tahun baru, yaitu tahun baru Buddhis. Di saat kita merayakan Hari Raya Waisak, sebetulnya kita juga memasuki tahun baru, yaitu tahun baru Buddhis. Tahun baru Buddhis juga memiliki latar belakang, ya. Kalau kebanyakan itu berdasarkan kelahiran tokoh-tokoh penting tertentu, di saat tahun Buddhis itu dihitung dari wafatnya Sang Buddha atau parinibbananya Sang Buddha. Itu dipakai sebagai tahun pertama Buddhis. Ya. Namun ada perbedaan di negara yang lain, ya. Salah satu negara itu bukan tahun pertama, dimulai hitungannya 0. Sehingga antara negara yang satu dengan yang lain ada perbedaan selisih 1 tahun. Ya, namun kebanyakan yaitu dipakai awal yaitu tahun pertama, bukan tahun 0. Namun ada negara yang menerapkan yang menghitung tahun pertama itu tahun 0, sehingga ada selisih 1 tahun. Ya, jadi di samping umat Buddha di saat Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting, sebetulnya juga umat Buddha di saat Waisak itu memasuki perhitungan tahun baru. Ya. Tahun baru Imlek tidak bisa dilepaskan dari tokoh penting ini, yaitu Gus Dur. Sehingga beliau pun karena jasanya besar, yaitu mencabut impres Presiden Soeharto tahun 67, ya. Kemudian diganti dengan impres yang baru. Di kalangan masyarakat Tionghoa, Gus Dur itu sangat dominan sekali ya ketokohannya, karena meresmikan Hari Raya Imlek ini jadikan hari libur nasional. Ya, ini kepresnya ya, mencabut kepres ya yang lalu ya. Namun bukan berarti ya instruksi presiden yang lalu tahun 67 itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Pasti ada instruksi presiden Pak Harto ini juga karena dalam kondisi politik dalam suasana politik pada waktu itu menyelamatkan negara juga ya. Kemudian Abdurrahman Wahid ini mengganti, membuat instruksi yang baru ya tanggal 9 April 2001. Sehingga ketokohan Gus Dur itu ya orang yang berjasa sekali ya di kalangan masyarakat Tionghoa ya. Bahkan sampai sekarang ya Gus Dur pun bukan saja di masyarakat Tionghoa saja, masyarakat umum saja sampai sekarang masih mengagumi beliau. Ada yang cerita kalau pergi ke Jombang ke tempat ziarah itu 1 hari itu bisa 3.000-an orang ya. Itu sampai sekarang itu yang berbondong-bondong untuk berziarah di sana itu. Ya. Ya. Kata Imlek ya, ini berasal dari penanggalan bulan atau Ingli. Sebab ada perhitungan kalender di dunia ini yang memakai perhitungan peredaran matahari dan peredaran bulan. Yang bulan salah satunya itu Imlek ini. Kemudian perhitungan Jawa, tahun Jawa itu juga pakai peredaran bulan. Nah, Masehi itu pakai perhitungan matahari. Perhitungan tahun baru Imlek ini berasal atau sering dipakai juga oleh kalangan petani pada waktu itu, karena masyarakat Tiongkok di sana itu agraris, bercocok tanam ya. Nah, bagi mereka yang berasal dari desa, orang tua itu di saat bercocok tanam itu betul-betul menghitung ini. Misalnya saja tahun ini curah hujannya tinggi atau rendah. Apa jenis tanaman yang akan ditanam itu juga harus memilih. Oh, tahun ini hujannya terlalu banyak, ya pasti tidak akan memilih tanaman palawija, yang ditanam itu padi. Hujannya saat ini banyak, yang cocok adalah padi. Ini juga betul-betul dikuasai oleh para petani. Sehingga
tahun baru Imlek ini atau perhitungan Imlek itu sering disebut juga perhitungan untuk para petani, ya itu. Ya ini kalau perhitungannya tepat tentunya akan menghasilkan atau dapat hasil pertanian yang berlimpah. Kalau perhitungannya meleset ya banyak kerugian-kerugian yang akan didapatkan. Sebelum kita jauh membahas tentang Imlek ya, musim-musim di Cina, di Tiongkok, itu juga bisa dibikin perumpamaan-perumpamaan. Dengan perumpamaan-perumpamaan, orang itu lebih paham, lebih jelas tentang gagasan-gagasan apa yang ingin disampaikan. Demikian pula dalam kehidupan agama Buddha, di dalam kitab suci Buddhis, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Buddha, agar ajaran yang disampaikan oleh Buddha itu sampai sasaran ya, dimengerti, dipahami oleh masyarakat ya. Tentang pikiran misalnya saja Sang Buddha membahas tentang pikiran. Pikiran adalah sebagai pelopor pemimpin, orang yang di depan pikiran itu. Di dalam urutan 8 jalur utama, pikiran dalam urutan yang kedua. Yang pertama, umat Buddha harus mempunyai pengertian yang benar, kemudian berpikir yang benar atau itu diumpamakan biar jelas. Ini seperti perumpamaan pedati, roda pedati ya, itu mengikuti kaki lembu yang menariknya. Apa yang kita pikirkan ya, apa yang akan kita pikirkan ya, itu sebagai sebab dan akibat ya. Ini jadi orang lebih paham untuk mengerti ajaran Sang Buddha, roda dan pedati. Ya, sapinya sebagai sebab, akibatnya rodanya. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat melalui kata dan perbuatan ini akan diikuti ya, jejaknya. Bukan saja dalam kelahiran saat ini saja, kelahiran-kelahiran yang akan datang pun juga akan mengikuti kita. Ada bahasa yang umum, tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang bebas dari hukum karma. Ya, disembunyikan seperti apapun, ya, itu pasti efek, ya, dari apa yang kita pikirkan, yang kita perbuat itu pasti akan terjadi. Ya. Kemudian juga Sang Buddha bikin perumpamaan biar jelas juga. Bukan dalam hujan uang emas dapat ditemukan kepuasan nafsu indria. Ya. Uang itu kan sesuatu yang sangat berharga sekali dalam kehidupan ini. Ya. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang dicari-cari orang. Demikian pula indria-indria ini diumpamakan seperti emas ini. Ya. Namun setelah mendapatkan emas, ya, terlalu banyak memuaskan indria-indria ini, ternyata tidak selamanya menambah kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah kita rasakan. Tidak sedikit kita berpikir sudah merasakan bahagia, menginginkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, itu justru malah berubah jadi malapetaka, ya, malah jadi penderitaan. Ilustrasinya sangat mudah, ya, ada contoh yang terkenal. Emas itu kan sesuatu yang berharga, harganya mahal, ya, banyak digemari, ya. Ada seseorang yang mau makan, ya, berdoa. Ada seseorang yang berdoa agar apa yang dipegang itu berubah jadi emas. Karena emas itu sesuatu yang berharga. Dia mau makan orang ini. Ketika mau ngambil piringnya begitu dipegang langsung berubah jadi emas. Dia bahagia sekali mau makan dengan piring emas. Ketika dia mau ngambil sendoknya begitu tersentuh, ya, dipegang langsung berubah jadi sendok emas. Dia bahagia sekali nanti bisa makan dengan sendok emas, piring emas. Namun apa yang terjadi ketika dia menyentuh nasinya juga langsung berubah jadi nasi emas. Bahagia atau menderita? Mempunyai nasi emas bahagia atau menderita? Menderita, karena tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Demikian pula ketika kita menikmati indria-indria ini seperti itu.
Ketika kita sudah merasakan indria satu, kita ingin mendapatkan indria kepuasan indria-indria yang lain. Ternyata bukan menambah kebahagiaan yang sudah kita rasakan, tidak sedikit justru membuat penderitaan. Makan kalau tidak pakai sambal, kalau tidak pedas itu tidak nikmat, ya. Ada, ya. Begitu pakai sambal nikmat sekali. Sambal satu lepek, satu piring dihabiskan semua. Menderita atau bahagia, dia akan menderita sakit perut. Di musim durian juga seperti itu, ya. Makan durian satu pongge, dua pongge, tiga pongge, satu ya butir, ya ndak puas. Dua butir, ya dua durian ya sekaligus, ya mumpung murah, ya dia akan menderita. Ya, ternyata harga durian jauh lebih harga durian itu jauh lebih mahal lebih murah daripada kita ngobati karena gara-gara makan durian kita kena stroke jutaan, ya. Tidak sedikit kita berpikir ingin menikmati kesenangan-kesenangan indriawi, justru malah berubah jadi penderitaan-penderitaan yang berkepanjangan, ya. Ya, jadi karena itu ada larangan HP itu di silent, makanya saya ingatkan boleh pegang HP, tapi yang ada kaitannya dengan ceramah ini jangan malah jadi Bapak Ibu datang itu tidak maksimal ke sini, ya. Nanti ada kuis, ya. Ya. Maka siswa Sang Buddha, ya, sekalipun mendapat kesenangan surga pun tidak merasa puas, tidak merasa senang. Kebanyakan orang, ya, kebanyakan umat beragama itu kan bercita-cita kepengen masuk surga. Karena kita bayangkan surga itu penuh dengan kenikmatan indria, ya, di situ. Namun bagi umat Buddha, yang kata Sang Buddha, itu tidak memuaskan. Karena surga dalam agama Buddha, dijelaskan agama Buddha itu masih mengalami kelahiran-kelahiran, ya. Maka siswa Sang Buddha yang maha sempurna bergembira dalam penghancuran nafsu-nafsu keinginan. Di saat Imlek itu juga banyak juga yang memuaskan nafsu keinginan, nafsu indrianya makan. Bertamu, ya, di situ apapun yang ditawarkan dimakan, ya. Ini bahaya juga, lebih-lebih masakan B2. Nanti besok pagi bisa langsung kita kena kolesterol. Karena banyak sajian-sajian yang mengandung kolesterol tinggi kalau kita tidak hati-hati. Kemudian juga banyak makanan manis-manis disajikan di situ. Kita coba, setiap rumah kita coba. Akibatnya kita kencing manis, ya. Karena kelebihan yang manis-manis. Ya. Kemudian ada perumpamaan lagi. Sang Buddha mengatakan, orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Jadi dia, ya, cuma makan-makan terus, ya. Orang tidak mau belajar akan menjadi tua. Hari-harinya digunakan untuk bermalas-malasan, tidak mau belajar. Ada ungkapan yang lain dalam Dhammapada dikatakan, seseorang yang tidak mau mengumpulkan harta ketika masih muda nanti akan seperti bango tua di kolam yang tidak berikan. Dia menyesali masa tuanya. Demikian pula umurnya sudah bertambah, kebijaksanaan tidak bertambah juga kalau tidak mau belajar. Belajar dalam hal ini juga pengetahuan umum, juga pengetahuan agama tentunya. Dapat kita lihat ilustrasinya, sapinya besar seperti ini.
sapinya besar, ya, dagingnya bertambah. Namun kebijaksanaan tidak bertambah, seperti orang yang hanya berpikir makan terus. Orang seperti ini kira-kira mempunyai kebijaksanaan enggak? Ya, enggak, karena pikirannya yang dipikir makan terus, ya. Jadi orang gembrot, ya. Ya sebetulnya orang gembrot itu juga ada untungnya juga. Kalau memasuki rumah baru, itu kita tidak perlu beli perobot-perobot, rumahnya sudah penuh duluan. Ya. Kita kadang-kadang juga seperti itu, ya. Ketika kita menemukan makanan yang menjadi kesukaan kita lupa tidak mengendalikan diri, kita lupa bahwa kita ada penyakit, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam perumpamaan musim-musim yang terjadi di Tiongkok. Tahun baru Imlek dimulai datangnya musim semi atau Jun, perumpamaan manusia yang baru lahir. Ini musim semi, ya, orang baru lahir, ya. Di kalangan umat Buddha dalam teori itu dilahirkan adalah penderitaan, ya, karena begitu orang lahir dia akan bekerja, ya, mengalami sakit, ya, mengalami duka dan derita, keinginan-keinginan tidak tercapai, bertemu dengan orang yang tidak disukai juga nanti, ya, merupakan penderitaan. Namun digambarkan ini, ya, dalam Imlek ini adalah orang yang baru lahir. Maka tidak sedikit pula mengikut tradisi Yahudi di saat kelahiran itu merayakan atau tahun ulang tahun, ya, karena digambarkan itu satu kebahagiaan, bersyukur karena terlahir di dunia. Kalau di Buddhis, orang lahir itu karena ingin memperpanjang penderitaan, karena seseorang lahir, ya, itu pasti akan mengalami sakit dan mati, ya. Maka berpikirlah, berjuanglah untuk tidak terlahir kembali, yaitu mengikuti ajaran Sang Buddha yang bisa memotong, ya, arus kelahiran kembali ini, ya. Musim semi digambarkan sebagai manusia yang baru lahir, bersemi. Kalau biji-bijian yang berkecambah, ya. Nih, manusia baru lahir, ya. Tidak selamanya kelahiran membawa kebahagiaan, ya. Penderitaan juga bisa. Dalam teori Buddhis dikatakan, Sang Buddha mengatakan kelahiran adalah penderitaan. Namun ada yang jawab, tidak semua kelahiran penderitaan, ya, karena Pangeran Siddhartha atau bayi Siddhartha itu lahir ibunya langsung meninggal. Coba kalau tidak langsung meninggal, masih punya ibu lengkap dengan ayahnya lengkap gitu, pasti tidak akan berteori kelahiran adalah penderitaan. Ya, teori itu tuh tidak salah juga kan gitu. Orang yang yatim piatu pasti jauh lebih menderita daripada orang yang mempunyai orang tua lengkap. Ya, itu. Ya, ini penggambaran bayi yang baru lahir. Ya, kalau lahirnya itu ada ayahnya, kalau tidak ada, itu juga penderitaan akan dicela lingkungan sekitarnya juga sebagai anak haram. Ya. Kemudian musim yang kedua adalah musim panas. Ya. Saya harus pakai laptop juga karena saya tidak jelas membaca terlalu jauh. Nah, ini musim panas. Ya. Nah, musim panas biasanya kecenderungan orang untuk mengatasi panas itu berendam. Ya, berendam, berenang karena tidak tahan panas. Kalau di kamar ya pakai AC, ya ini. Kemudian ada lagi mengatasi panas, pakaiannya ganti. Semangka kan biar dingin, ya. Ya. Terus pakai pakaian ala semangka untuk mengatasi panas, ya. Kemudian musim yang lain, musim apa itu? Rontok, ya. Nih. Digambarkan musim rontok adalah manusia yang berusia lanjut. Ya. Jadi siapapun akan mengalami usia lanjut
kecuali yang mati muda. Ya, orang yang mati muda tidak akan berusia lanjut karena sebelum tua sudah mati duluan. Ya, kita berbagai yang berkumpul di sini dalam COVID itu banyak juga yang sudah meninggal duluan, ya tidak mengalami usia lanjut lagi mereka. Nah, kita karena ya menjaga kesehatan, ya menjaga fisik tetap prima sehingga kita bisa terhindar. Ya, musim merontok manusia lanjut. Ya. Seorang biku pun juga tidak lepas dari usia lanjut. Biku tua mau rekreasi, mau berkunjung di Borobudur pun juga harus dipapah. Ya, itu. Ya ada yang cerita sekarang Borobudur sudah bisa tidak dinaiki lagi, harus di bawah. Kalau naik bayar lebih mahal lagi. Ya. Tapi juga ada untungnya juga dengan jumlah wisata yang naik itu tiketnya itu lebih mahal, otomatis wisata-wisata sekitar Borobudur jadi hidup. Ya, dia akan menyebar pariwisata, cari yang murah-murah di sekitar situ, tidak fokus di Borobudur saja. Ya. Tentunya ini juga satu penghormatan juga bagi tempat ibadah agama Buddha. Jadi tidak sembarang orang naik. Ya, toh kita juga masih bisa melihat dari dekat, yaitu di pelataran. Ya. Usia lanjut semua akan mengalami. Ini usia lanjut, orang tua juga merayakan Imlek. Kemudian musim dingin, musim salju, ya semua keadaan menjadi mati salju. Ya. Musim salju, musim dingin, orang akan mengalami mati. Ya, begitu lahir seseorang konsekuensinya akan sakit dan akan mengalami kematian. Ya. Ada beberapa aksesoris ya yang terkait dengan Imlek ini dengan dominan warna merah. Ya, tahun baru identik dengan warna merah, misalnya saja lilin, ampuh hingga busana yang dikenangkan. Ya, kemudian warna merah juga populer dianggap mewakili kebahagiaan dengan warna merah. Ada manten itu juga biasanya digelari karpet merah, kemudian juga bunga-bunga juga warna merah sebagai simbol kebahagiaan. Ya. Kemudian warna merah juga disimbolkan untuk menolak bahaya, malapetaka. Ini ternyata filosofi merah untuk menolak bahaya itu bukan saja di kalangan masyarakat Tionghoa, di kalangan masyarakat Yahudi itu juga ada. Rumah-rumah itu apabila kepengen lewat malapetaka mara bahayanya diolesi dengan darah domba. Darah domba kan warnanya merah. Ya. Di Jawa juga ada warna merah itu bukan untuk menolak mara bahaya dan malapetaka, namun untuk menolak hujan. Jadi kalau pas hujan atau biar tidak hujan itu sapu lidi ditaruhi cabai merah. Ya, ditaruh di pelataran itu untuk menolak hujan dengan simbol warna merah. Ya, itu. Ini. Tahun baru Imlek ya sering dikaitkan dengan hewan atau binatang buas ya yang berasal dari dasar laut namanya nian ya. Ini cara mengatasinya atau mempunyai kelemahan ini adalah dengan warna merah, ya rumah-rumah dikasih warna merah, ya. Ini akan takut. Kemudian yang kedua dengan suara yang keras, yaitu petasan atau mercon. Maka di saat tahun baru itu biasanya menyalakan mercon atau petasan. Sekarang diganti istilahnya itu kembang api
untuk menakut-nakuti ninian ini. Sebetulnya Bapak Ibu kalau tujuannya untuk menakut-nakuti, itu jangan melulu pakai mercon dan petasan. Jauh lebih efektif itu menggunakan bom. Ya. Ya. Pasti. Bukan hanya satu tempat saja, mungkin satu kota terdengar kalau menggunakan bom. Ya. Ya, dengan simbol ini. Penggunaan petasan atau mercon itu diawali, dilatar belakangi dulu di gunung, ya, atau di satu daerah diceritakan di sini, ya, menurut legenda ini, ya, itu menggunakan bambu, ya, bambu yang dibakar, itu kan menimbulkan suara peletok. Kalau saya waktu kecil, ya, itu sering datang di tempat pembakaran batu bata. Itu di samping pakai kayu, tapi juga ada bahannya dari bambu. Di saat bunyi peletok, di saat ini meledak ini, orang yang dengar itu merah gitu loh. Dengan tujuan batu batanya yang dibakar itu biar merah gitu loh. Setiap bunyi peletok itu dari bambu ini mengatakan merah. Ya kalau bahasa Jawa bukan merah, abang. Namun sekarang Bapak Ibu, mercon yang sekarang sudah diubah jadi kembang api itu tidak menakutkan lagi, malah justru ditonton, ditunggu-tunggu. Nah, coba kalau pas tahun baru itu, ya, bukan udah takut, malah ditunggu-tunggu kapan dinyalakan. Waktu saya tugas di Papua, itu setiap tahun baru itu 2 malam itu udah tidak berhenti ini. Kembang api mercon di setiap sudut-sudut kota itu penuh dengan kertas-kertas mercon itu. Sampai kotanya itu bau, itu menyengat, itu mesiu ini. Di dalam perayaan Imlek ini, ya, ada beberapa urutan-urutan, ya, yang masih kokoh, ya, tradisinya, ya, di rumah, ya, itu mengadakan beberapa, ya, ini 2 hari sebelum Imlek di dalam rumah itu memakan, ya, menunya itu vegetarian, vegan. Ya. Tapi saya kurang yakin juga kalau pas Imlek terus ada vegetarian itu. Malah justru yang cari yang ada dagingnya, ya, ada daging dan ikan. Ya. Ya. Maksudnya untuk memasuki tahun baru itu kan membuka lembaran baru, istilah yang dimakan itu bersih, bukan berasal dari menyakiti makhluk hidup. Nah, itu kan vegetarian, ya. Sekalipun makan vegetarian, ya, itu berarti orang itu sebetulnya belum bisa meninggalkan makan daging dan ikan. Karena pikirannya masih mau makan daging dan ikan pikirannya. Sekalipun yang dimakan tepung pikirannya itu kan juga tidak bagus juga. Pikiran saja sebagai pelopor dan pembentuk, berarti kamu juga masih mau menikmati daging juga. Karena dianggap daging, ya. Kemudian juga setelah vegetarian, pada siang hari itu diadakan sembayang. Rewel, ya. Diadakan sembayang untuk leluhur-leluhur. Dalam beberapa hari ini saya juga melayani beberapa umat, ya. Beberapa umat yang nyembayangi leluhur-leluhur, ya, dalam rangka menjelang Imlek ini di Trowulan atau di rumah pribadi itu kapan hari itu saya melayani sembahyang leluhur. Jadi di samping merasakan kebahagiaan kita yang hidup akan menyambut datangnya tahun baru ini, kita pun juga tidak lupa kepada leluhur-leluhur keluarga yang telah meninggal dengan kita kirimi pelimpahan jasa. Saya jelaskan di saat kita melakukan pelimpahan jasa atau sembahyang leluhur ini, bahwa saji-sajian yang dipersembahkan itu bukan dimakan leluhur yang telah tiada.
ya, bukan dimakan leluhur yang telah tiada, tapi sebagai sarana, sebagai alat bakti saja, ya, sebagai alat bakti kepada leluhur yang telah tiada. Saya jelaskan nanti setelah selesai acara ini pun buah yang dipasang jumlahnya 5 juga tetap 5, yang 3 juga tetap 3. Kalau seandainya jumlahnya berkurang, saya kira malah menakutkan. Lain waktu tidak mau sembahyang lagi. Jadi sebagai alat, sebagai sarana saja untuk menyatakan bakti. Dikala orang tua kita masih hidup, kita memberi makanan saji-sajian itu, ketika meninggal kita tetap, namun semangat untuk memberi, untuk melayani orang tua itulah yang tetap terpelihara. Toh persembahan tadi nanti yang makan juga kita yang masih hidup, bukan yang mati. Kemudian ada juga berkaitan dengan orang mati, dikirimi uang-uangan biar di sana itu tidak kekurangan uang. Saya pesan juga, jangan sekali-kali membakar uang asli. Ya. Ada yang bakar uang-uangan boleh, tapi uang asli jangan dibakar, jadi masalah nanti. Terus dikasih rumah-rumahan, jangan sekali-kali juga membakar rumah asli. Kebodohan. Dikasih pesawat juga, kasih mobil, ya, dikasih pembantu. Pembantunya kan banyak biasanya. Biar tidak lupa memanggilnya dikasih nama juga, Pak Ijo, Pak Imin, siapa itu pembantunya. Boleh-boleh saja apabila Bapak Ibu belum bisa melepaskan tradisi itu dan membawa kepuasan, kelegaan boleh, ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan di saat Imlek ini. Mohon maaf karena rewel, ya, itu, ya, karena gangguan teknis, ya. Tidak sepenuhnya saya keluarkan, tidak bisa. Semoga menambah pengertian, pengetahuan Bapak Ibu dalam merayakan Imlek ini. Semoga Bapak Ibu setahun yang akan datang tetap bisa hadir di sini meramaikan wihara ini, beribadah dengan kondisi yang jauh lebih prima, lebih sehat kembali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.